sahabat kabar Medan, apa kabar? Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahowu, ahoy! Selamat datang di program Smart Talk bersama saya Sarapia Desideria Panjaitan, dan di sini saya nggak sendirian. Sudah hadir Bapak Muhammad Taufikur Rahman dari Bawaslu Kota Medan selaku Koordinator Hukum, Humas, Data dan Informasi. Saya mau sapa dulu. Halo Bapak Taufik. Halo. Sahabat kabar Medan, hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak Taufik seputar pengawasan pelaksanaan pilkada dengan mengedepankan protokol kesehatan. Yuk kita ngobrol bersama Bapak Taufik. Bapak Taufik, mungkin bisa dulu diceritakan kepada sahabat kabar Medan, kira-kira apa fungsi dan juga tugas dari Bawaslu? Iya, Bawaslu ini kan awalnya dulu itu adalah panitia pengawas, ya, bersifatnya ad hoc. Ya, sekarang ini sudah dia bersifat permanen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya tingkat kabupaten kota. Yang bertugas itu ada 3 fungsi besarnya, yaitu yang pertama adalah petugas pencegahan, kemudian ada melakukan pengawasan, dan sekarang itu ditambah dia dengan penindakan, ya. Yang apa yang dicegah, apa yang diawasi, dan apa yang ditindak. Pertama itu ya pengawasan terhadap proses persiapan. Persiapan itu mulai dari pembentukan peraturan dan perundang-undangan, ada penganggaran, ya. Kemudian pengawasan dalam pelaksanaan. Ya, dari persiapan tadi ada juga dia persiapan pembentukan panitia ataupun panitia ad hoc seperti PPK, kemudian atau Panwascam atau PPS, atau kalau di PKD, pengawas kelurahan dan pengawas TPS. Kemudian dia ada mengawasin tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, seperti tahapan kampanye, yaitu tentang aturan-aturan, menegakkan aturan-aturan yang sudah diatur, mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah tahapan-tahapan yang di hari H, itu ada pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian salah satu itu adalah dengan keterlibatan ASN, kan karena ASN kan berdasarkan peraturan mereka itu kan dilarang terlibat kampanye ataupun terlibat politik praktis. Sampai sekarang ini belum dicabut dan masih melarang bahwa ASN itu untuk tidak terlibat politik praktis. Jadi itu salah satu juga yang kita awasin. Kemudian mengawasi putusan Dewan Kehormatan, ya. Putusan Dewan Kehormatan dalam pengaplikasiannya itu kepada setiap penyelenggara pemilu. Yang mana penyelenggara pemilu itu kan ada 3, ya. Yang pertama itu adalah Komisi Pemilihan Umum, ya, dan jajarannya sampai ke bawah. Baik. Kemudian ada Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian ada DKPP dia. Nah, ini kan lagi di masa pandemi COVID-19, dimana kalau kita juga lihat Pak, begitu banyak masyarakat yang takut dengan penyebaran virus ini. Nah, kira-kira apa nih Pak yang menjadi pembeda tugas dari Bawaslu di pilkada kali ini? Boleh diceritain nggak sedikit ke kami? Iya, beda ya, memang pasti ada bedanya. Karena kan di masa pemilu sebelum-sebelumnya dan pilkada sebelumnya tahun 2015 juga, ini kan berbeda di masa pandemi dan masa sebelum-sebelumnya. Ini yang pertama ya Pak ya, pilkada di tengah pandemi COVID-19. Iya, ini pandemi ini kan kita berharap pertama dan terakhir, ya. Karena siapapun yang menjadi penyelenggara pada pilkada kali ini, yaitu harus harus memang betul-betul dijalankan, karena ini pengalaman seumur hidup, ya kan? Sekali seumur hidup, nanti bisa diceritakan kepada anak cucu, kan? Bedanya ya beda memang, karena kita juga ditambahkan tugas, ya, ditambahkan tugas itu untuk mengawasin terkait penerapan prokes itu, protokol kesehatan COVID-19 ini, khususnya pada masa tahapan-tahapan pemilu kepemiluan ini, pada masa pilkada ini. Contohnya bahwa masyarakat itu nggak boleh lagi rame-rame, kan, nggak ada lagi pertemuan tatap muka, pertemuan yang besar-besar, ya.
kemudian tidak ada lagi perlombaan, nggak boleh lagi kampanye perlombaan, ulang tahun partai. Jadi saat ini ya itu dia bedanya. Kami juga ditambah tugas untuk mengawasi itu, yang mana pertemuan itu dibatasi hanya maksimal 50 orang. Maksimal 50 orang. 50 orang. Baik. Bayangin aja dulu ada ngundang artis ya kan yang bisa jadi pesta rakyat. Benar. Nah, gitu kan seperti apa namanya? Seperti rapat akbar gitu kan. Orang mimbar bebas jadi nggak ada lagi. Nah, kemudian kami juga dipastikan juga harus kegiatan tersebut memenuhi protokol kesehatan. Yang 4 itu kan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, Benar. kan begitu. Ya mau tidak mau ya karena ini amanah dari apa namanya undang-undang, kita harus tetap awasi. Gitu. Baik, berarti memang udah ada upaya yang ekstra ya Pak ya? Ya, kita dari awal ini kan terus disosialisasikan. Kami juga sudah sosialisasikan itu di beberapa kali. Itu ada kita sosialisasikan tentang pola pemilihan di masa pandemi itu dan apa yang kita awasi. Baik, kalau seandainya Pak, saya mau bertanya, di masa pandemi ini ada tidak Bawaslu Kota Medan kira-kira ataupun penyelenggara lainnya menerima kritik ataupun bahkan kendala-kendala atau bahkan mungkin sampai ke ancaman? Oh iya, kalau kritik itu sih sebenarnya banyak ya, apa namanya, ada beberapa kritikan yang kita terima ya, tapi kritikan itu masih sifatnya membangun. Ya kemarin ada juga yang apa namanya, panwas kecamatan kita diancam oleh salah satu calon wali kota, begitu penjelasan darinya melapor kepada Tigakumlu, ternyata Tigakumlu tidak bisa memenuhi unsur untuk dilanjutkan ke tahapan penyidikan. Baik, berarti kalau memang kendala dan banyak ya Pak ya. Oke, kendala kita akan kembali lagi Pak, cerita-cerita lagi tentang pemilihan di tengah pandemi COVID-19 untuk mematuhi protokol kesehatan juga setelah yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo sahabat Kabar Medan, saya Sarapia Desideria. Kita masih berada di program Smart Talk bersama Bapak Taufik dari Bawaslu Kota Medan yang merupakan koordinator Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi. Yuk Pak, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol seputar yang ada di Smart Talk. Nah, terkait dengan indikasi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada dan tahapannya, bagaimana prosedur untuk pengaduannya, apakah semua dikerjakan oleh Bawaslu atau masyarakat juga bisa mengadu kepada Bawaslu? Oh iya, terkait persoalan pelanggaran itu kan dia ada 3 ya. Yang pertama pelanggaran administrasi, ada kode etik, kemudian ada pidana. Nah, kalau apakah semua di tangan Bawaslu? Iya. Artinya begini dia, setiap laporan itu harus diproses. Baik itu laporan dari dari masyarakat, kemudian
temuan dari Panwas, ya kan tetap diproses dia. Sumbernya ada dua, temuan dan laporan. Kemudian siapa yang bisa melapor, ya? Yang bisa melapor itu yang pertama adalah warga negara Republik Indonesia, karena ini berkaitan dengan Pilkada Kota Medan. Itu dia warga Kota Medan, ya, yang sudah memiliki ataupun yang sudah punya hak pilih. Nah, itu dia. Hak pilih itu siapa yang boleh milih? Nah, minimal dia usianya 17 tahun, ya, 17 tahun atau sudah pernah menikah. Ini yang boleh melakukan pemilihan. Kemudian ada yang disebut dengan pasangan calon, ya. Pasangan calon. Kita ada dua pasangan calon kita, ya, ada Pak Ahyar dengan Pak Salman nomor urut 1, ada Pak Bobi dan Pak Aulia Rahman. Benar. Nomor urut 2, ya. Kemudian tim kampanye. Nah, tim kampanye ini adalah yang di-SK-kan oleh pasangan calon dan partai pendukung. Selanjutnya ada pemantau. Nah, pemantau pemilu itu yang boleh melaporkan ke ke Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Medan. Jadi ini setiap laporan itu kita analisis apakah dia bisa masuk dia ke ranah pidana atau dia etik, ya, atau pelanggaran lainnya. Nah, kalau pelanggaran pidana itu contoh dia kampanye di rumah ibadah, kemudian kampanye dengan menjelek-jelekan atau berita hoax gitu ya, black campaign. Nah, itu salah satunya. Menyebarkan berita-berita kebencian lah ya, Pak. Iya, Yang tidak benar ya. Dalam bahasa istilahnya itu hate speech. Hate speech, ya. iya benar sekali. Oke. Kemudian ada dia dugaan pelanggaran etik, ya. Ini keterlibatan penyelenggara kan. Bisa nggak netral gitu dia dalam melakukan pengawasan. Benar. Nah, kemudian ada juga pelanggaran administrasi, ya. Pelanggaran administrasi ini dia cenderung kepada proses, ya. Proses. Nanti dia kita kasih sanksi peringatan tuh. Sanksi tertulis dia sifatnya. Gitu. Baik, ini Pak, belakangan ini kan lagi hangat isu pelanggaran protokol kesehatan dari pasangan calon yang tadi Bapak bilang saat kampanye. Nah, untuk Pilkada Medan sendiri, seberapa banyak Pak pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Bawaslu? Iya, inilah dia, prokes ini memang lumayan juga memang pelanggaran itu terjadi. Tapi kan kita sebelum melakukan kegiatan kampanye itu terjadi, kita juga melakukan pencegahan. Kita himbau dan kita himbau, ya. Jadi berarti sudah ada langkah pencegahan juga ya Pak? Oh iya, ya? kita itu arahkan kepada jajaran kita di bawah. Baik. Setiap ada informasi yang masuk kepada kita baik secara resmi ataupun tidak resmi, itu kita melakukan pencegahan dengan menyuratin. Ya, disurati dulu apa yang kita sampaikan gitu kan. Yang pertama, tetap melakukan protokol kesehatan. Yang kedua, tidak melibatkan anak-anak, tidak melakukan ujaran kebencian, kemudian tidak melibatkan ASN. Nah, begitulah ya. Jadi menjaga ketertiban. Nah, dan ini ditembuskan kepada jajaran semua pemerintah kecamatan, kemudian ada di Polsek dan mungkin di Koramil dan Ramil. Jadi sampai saat ini itu kalau saya nggak salah itu ada sekitar 21 pelanggaran protokol kesehatan. Ya, prokes ini kita hasil pengawasan dari jajaran yang di bawah kita, begitu. Jadi dia ada yang kita ingatkan langsung berubah dia kan, ada yang tidak lama-lama dan dia langsung mengikuti saran perbaikan yang diberikan oleh pengawas pemilu gitu kan. Jadi kalau terjadi dia tidak menggunakan prokes, kita lakukan saran perbaikan, kita ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita tunggu 1 jam, jika tidak maka itu kita serahkan kepada pihak keamanan untuk melakukan pembubaran. Baik, berarti setelah adanya pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan Bawaslu, selanjutnya tahap yang dilakukan oleh Bawaslu itu seperti yang tadi Bapak sampaikan ya? Iya, jadi kalau dia ada pelanggaran pidana tadi itu, dia memenuhi unsurnya, dibahas di Gakumdu dan memenuhi unsur, kita lanjutkan tingkat penyidikan. Nah, kita serahkan kepada kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan tindakan penyidikan selanjutnya.
Kalau dengan dia peringatan-peringatan tadi juga ya Pak ya? enggak, itu kalau pidana ya, pidana. Kalau tadi administrasi ya kita peringatkan, itu kalau kita tunggu dalam waktu 1 jam, jika tidak maka kita serahkan kepada pihak keamanan untuk membubarkan. Karena Bawaslu nggak boleh membubarkan. Oh, Gitu. Oke. Tapi selain peringatan, ada tidak Pak sanksi lain yang akan diberikan kepada pasangan calon maupun tim pemenangan yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Ya, sanksi lainnya itu dia hanya sanksi peringatan tertulis ya. Kemudian masih juga terus dia setiap kampanye progres nanti paling kita merekomendasikan kepada KPU untuk mengurangi atau mengurangi jatah kampanye dengan kegiatan yang sama itu selama 3 hari. Oh, oke. Selama 3 hari ya Pak. Baik, jadi apa syarat dari pelaksanaan kampanye agar tidak dikoordinasikan sebagai sebuah pelanggaran? Dikonotasikan. Oh iya, jadi kan kampanye ini tadi di masa pandemi ini tadi dia harus maksimal 50 orang. Maksimal 50 orang Kalau ya Pak? dia pertemuan ya, tatap muka ataupun pertemuan terbatas itu dia maksimal 50 orang. Kemudian menggunakan prokes ya. Kemudian kampanye itu dia harus dilakukan itu di ruangan. Ya kalau di dalam ruangan dia tadi tidak melebihi tadi 50 orang kapasitasnya. Kemudian kontennya, isinya itu dia tidak boleh melakukan ujaran kebencian, mengandung sara, mempermasalahkan dasar negara Republik Indonesia, ya, kemudian menghina pejabat presiden atau wakil presiden atau dan lain sebagainya. Jadi itulah sebagian syarat kampanye yang pastinya ya kampanye itu juga dia itu kan kegiatan kampanye itu adalah bagaimana menyampaikan visi misinya dan mengajak orang untuk memilih dia. Betul. Jadi dia ajak orang untuk memilih dia dengan menyampaikan visi misinya, kan begitu. Dia juga tidak tidak boleh menjelekkan calon lain juga. Benar. Begitu dia. Baik Pak, berarti untuk kuantitas orang itu 50 orang dengan menggunakan protokol kesehatan dan juga tidak boleh ada ujaran-ujaran kebencian seperti yang tadi Bapak sampaikan. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak Taufik untuk sharingnya. Kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi karena masih banyak sekali yang mau ditanyakan kepada Bapak Taufik. Oh iya, boleh? Setelah yang satu ini. Oke, sip. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Halo sahabat Kabar Medan, masih di program Smart Talk bersama Sarah Pia di Sideria Panjaitan dan di sini ada Bapak Taufik selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi dari Bawaslu Kota Medan. Oke Pak, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Ini masih diputar
seputar pilkada di tengah pandemi COVID-19 untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang lebih banyak lagi. Kira-kira apa tindakan Bawaslu yang sudah dilaksanakan? Oh ya, ya kita kan di awalnya itu tadi seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita lakukan pencegahan ya. Pencegahan yang pertama dengan mengingatkan ataupun menyuratin melalui surat itu kepada pihak-pihak calon peserta ataupun partai politik ya, partai politik dan pemerintah ya. Partai politik kita ingatkan agar tidak menggunakan politik uang, money politik dalam proses rekrutmen. Kemudian pemerintah juga kita ingatkan kepada incumbent untuk tidak melakukan mutasi jabatan ya, maksimal itu 6 bulan sebelum penetapan calon. Kemudian kita juga mengingatkan kepada pemerintah Kota Medan untuk disampaikan kepada ASN untuk tidak terlibat sebagai tim kampanye ataupun berkampanye yang pada intinya adalah untuk tidak berpolitik praktis. Betul. Nah, kemudian kita lakukan sosialisasi itu dengan mengundang ASN. ASN ini adalah lurah, camat, kemudian perwakilan dinas-dinas, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, ya, Toga, Thomas itu kita undang juga untuk mensosialisasikan tentang jenis dan model-model pelanggaran pemilu. Kemudian ya kita juga menjadi narasumber pembicara pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan dan pemerintah di lingkungan Kota Medan. Seperti ini contohnya ya, Pak? Contohnya seperti ini ya, gitu ya. Oke. Baik, Pak. Ini terkait informasi bahwa pengawas TPS akan dilindungi oleh BP Jamsostek. Bisa diceritakan nggak, Pak, lebih lanjutnya itu seperti apa? Iya. Pilkada di masa pandemi ini kan banyak yang harus kita siapkan dan kita lindungi ya. Kita juga harus melindungi diri kita dan kita juga harus menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu Bawaslu akan memfasilitasi itu BPJS ya, BPJS Kesehatan kepada pengawas TPS yang akan bertugas dan pengawas yang akan bertugas di dalam melakukan pengawasan di TPS nanti. Yang ini sangat membantu sekali ya, yang akan mengcover tentang kesehatan mereka apalagi di masa pandemi begini. Baik, benar. Inilah usaha kita, usaha Bawaslu ya, menjaga jajaran itu untuk tetap sehat dan menjamin kesehatan mereka. Jika mereka sakit nanti akan di-cover oleh pihak BPJS BPJS. Oke. Baru Pak, kemarin itu ada informasi juga bahwa KPU akan melakukan rapid test kepada para KPPS. Nah, Bawaslu juga kabarnya akan melakukan hal yang sama kepada pengawas TPS yang tadi Bapak sampaikan juga untuk hari pilkada nanti. Bisa diceritakan nggak, Pak, kira-kira bagaimana mekanismenya? Rapid test ini adalah bagian dari sebenarnya regulasi yang mengatur tentang persoalan COVID-19 ini ya, masa pandemi ini. Kita melakukan rapid test nanti itu kepada pengawas pengawas TPS itu sekitar 2 minggu atau seminggu sebelum hari H ya. Insya Allah nanti itu sekitar mungkin hari Senin ini beberapa hari ke depan lah nanti akan kita lakukan rapid test dan itu ditanggung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ini juga bagian dari upaya kita menciptakan pilkada itu yang sehat ya, yang sehat, yang terbebas dari virus COVID-19 ini. Oke, itulah upaya-upaya juga ya, Pak ya, yang diusahakan. Upaya kita. Jadi kan nggak mungkin pula nanti siap jadi pengawas TPS dia positif. Iya, benar-benar. Begitu kan. Ya kalau dia positif gimana kan gitu. Jadi nanti kalau ada yang reaktif kita kasih waktu dia untuk istirahat, nanti kita rapid test ulang. Begitu. Kalau dia tetap positif ya reaktif lagi akan diganti lah gitu.
Baik Pak, ini sekarang saya mau tanya lagi tentang pandangan dari Bawaslu Kota Medan terhadap proses pilkada di masa pandemi ini. Baik itu dari segi pelaksanaan kegiatan oleh para pasangan calon maupun sosialisasi dari pihak penyelenggara. Yang tadi Bapak tadi cerita ke kita, ada sosialisasi juga, ada juga kegiatan-kegiatan dari para pasangan calon. Itu bagaimana Pak pandangan dari Bawaslu sendiri di tengah pandemi ini? Sebenarnya Bawaslu ini kurang pas lah untuk menilai ataupun menilai karena kesannya menjustifikasi gitu kan. Tapi tidak apa-apa kalau ditanya seperti itu, ya menurut pandangan kita bahwa pilkada di masa pandemi ini ya di awal-awal tahapan ini dimulai lagi setelah dihentikan selama kurang lebih 3 bulan itu kan sebenarnya kan semua ini gamang karena ini kan baru pertama kali seumur hidup di dunia pemilihan itu di masa pandemi. Dari penyelenggaranya juga masih bingung, kemudian peserta partai politik juga yang akan mengusung itu juga masih meraba-raba kan begitu, karena kan aturannya juga belum lengkap saat itu. Jadi kalau saya pikir makin kemarinnya itu ya makin baik lah persiapan ini kan. Kemarin juga kita lakukan sosialisasi gitu kan, kita lakukan juga kemarin itu pendampingan kepada KPU untuk mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dalam proses pencetakan surat suara gitu ya. Nah, di awal-awal juga masih terjadi kerumunan yang mana semua mata tertuju padanya kan, kepada mereka yang melihat bahwa kampanye di awal-awal itu masih terjadi kerumunan massa, masih terdapatlah pelanggaran protokol kesehatan. Bahkan ada penyelenggara itu, peserta itu ataupun dari partai politiknya masih bingung sebenarnya, yang belum tahu dia terkait broadcast itu aturan 50 orang masih menghadirkan rame-rame gitu dia. Tapi makin kemarin semakin bagus dan semakin rapi lah. Begitu. Baik, kurang dari 20 hari lagi penyelenggaraan proses pilkada ini. Bagaimana komitmen dan optimisme Bawaslu untuk melakukan pengawasan pada pemilihan nanti di masa pandemi yang tadi Bapak bilang pertama sekali pengalamannya? Yuk. Iya, kalau kita dari Bawaslu ini ya semakin hari ini semakin kencang ya, kemudian laporan semakin tetap bertambah. Ya, masyarakat akan lebih serius ini melihat proses ini. Maka Bawaslu menyatakan bahwa kami dari Bawaslu Kota Medan sudah dari sejak awal siap untuk melakukan pengawasan dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2020 dalam rangka memilih kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang bersifat jujur, adil, makmur, berintegritas ya. Nah, maka oleh karena itu Bawaslu menghimbau kepada masyarakat jangan takut untuk datang ke TPS ya, karena di TPS itu yang namanya prokes tadi itu, protokol kesehatan sudah terjaga, sudah dijamin ya, karena di TPS juga nanti akan dilengkapi dengan protokol kesehatan, dan bilik suara juga akan dipisah nanti setelah dilakukan pengetesan suhu tubuh. Jika melebihi dari 30 dengan suhu yang ambang batas, akan ada bilik suara khusus dia. Jadi yang melebihi suhunya itu di ambang batas itu dia akan memilih di bilik khusus. Jadi di bilik khusus itulah nanti orang-orang itu yang akan memilih. Kemudian nanti kan dikasih sarung tangan juga. Ya, sarung tangan, nanti akan disediakan masker. Ya, jadi kami dari penyelenggara juga, baik KPU pun Bawaslu juga tetap menjaga pemilih itu agar tetap sehat. Ya, kita optimis perjalanan pilkada ini akan berjalan baik. Oleh karena itu, selain kita undang masyarakat itu untuk tetap menggunakan hak pilihnya, meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2020 ini, kita berharap juga kita tetap sama menjaga kondusivitas Kota Medan ya, untuk menghindarin
kegiatan-kegiatan yang yang melanggar aturan seperti ada money politik itu untuk tidak dilakukan. Jika kepada masyarakat saya sampaikan, jika melihat terjadinya kecurangan, ada pelanggaran, silahkan dilaporkan kepada pengawas pemilu ya. Baik. Yang ada di jajarannya atau ke Bawaslu Kota Medan langsung juga nggak masalah. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Dan itu juga merupakan pengingat bagi sahabat Kabar Medan yang mau langsung ngobrol dengan Bawaslu, bisa. Tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Taufik untuk sharing-sharingnya hari ini bersama sahabat Kabar Medan. Maka dari itu di program Smart Talk ini juga saya Sarapia Desideria Panjaitan, dan di sini ada Bapak Taufik selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi dari Bawaslu Kota Medan. Kami undur diri, pamit dulu sahabat Kabar Medan, sampai jumpa di program Smart Talk selanjutnya. Dadah.